Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Tung dong ding klung dong ling 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 klung klung tak 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 klung klung ling klung klung ling klung dok cak 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 oi ya ya oi 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 gong gong ding dong dong ding dong dong ding dong 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 dong. Kuda lumping atau ebek atau reok ini yang sering terjadi, yang kadang saya menikmati kalau melihatnya. Suatu saat saya melihat kuda lumping itu dan saya tiba-tiba ingin seperti pemain kuda lumping yang kesurupan, yang seperti lenggang kangkung. Lenggang, lenggang kangkung, kangkung dimasak tumis. Jadi dia tidak membuat atraksi yang kesurupan itu, tidak membuat atraksi makan kaca, makan beling, makan bunga, ataupun juga makan ayam hidup atau kelapa yang masih ada sabutnya dikupas dengan mulutnya, tetapi yang sudah merasa tenang tetapi kesurupan tapi tenang begitu. Saya tentu saja tidak suka kesurupan, tetapi kok saya melihat itu orang yang sudah lenggang kangkung, seakan-akan tidak ada masalah utang, tidak ada masalah, hidupnya itu sudah tenang, tidak macam-macam. Nah, itu saya merasa tertarik di situ. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya pernah mencoba untuk gabung dengan reok itu, pertunjukan kuda lumping. Tapi ternyata begitu saya sudah mulai nari-nari, kemudian saya mengikuti irama, saya juga langsung ditabrak oleh orang yang sudah kesurupan, katanya bisa strum, menularkan kesurupan. Saya disuruh joget-joget, saya sudah guling-guling karena ditubruk orang yang kesurupan dan guling-guling. Saya disuruh joget-joget, tapi tidak bisa kesurupan juga. Kata pawangnya dikatakan, oh masnya ini kuat katanya, tidak bisa kesurupan. Sampai 2-3 kali, sampai rekan saya, Romo, itu Romo Sindu dan Romo Budiarto, yang sekarang Romo Sindu di Jogja, di Kolsani, Romo Budiarto di Kolese Ignatius, jalan jalan di Kota Baru, dan juga di Yogyakarta, dan Romo Klemen Budiarto di sekarang di Purbayan Solo. Itu dia ketakutan, takutnya kalau saya kesurupan nubruk 2 romo itu. Maka 2 romo ini sembunyi di belakang gamelan waktu itu. Romo Budiarto waktu itu menjadi pastor paroki di paroki Klepu, Jogja. Dia pas kebetulan yang ditanggap untuk kuda lumpingnya adalah di wilayah Klepu itu. Maka saya ikut, tetapi ternyata saya tidak kesurupan. Tapi saya lihat orang lain kesurupan itu ada sampai malam dan susah untuk diusir. Jadi syarat macam-macam. Misalnya dia kemudian akhirnya nubruk itu kudanya. Langsung dipegang banyak orang, ditidurkan. Kemudian sudah mulai diam. Rohnya sudah pergi. Tapi dia kemudian nari lagi. Itu bahkan berkali-kali sampai surup itu sampai twilight, sampai menjelang malam, sehingga mereka mulai panik. Kalau malam itu kacau sekali, tidak bisa disembuhkan. Itu bisa masuk lagi, atau mungkin kemasukan banyak seperti legion, sehingga akhirnya dia sampai malam berkali-kali diusir setannya yang menyurupi dia, yang merasuki dia. Tetapi ternyata kesulitan dan akhirnya dia akhirnya kecapean dan setannya bisa diusir walaupun sudah malam. Lepas dari percaya atau tidak Anda atau saya tentang kesurupan, tentang kuda lumping, tentang reok, tentang ebek, tetapi itu saya lihat dan kemudian saya juga hanya ingin merasakan seperti apa benar bisa. Ternyata saya tidak bisa. Tetapi saya melihat orang itu sampai dengan syarat macam-macam. Dia harus dikeluarkan yang merasukinya.
keluar masuk, dan kemudian akhirnya dia bisa dibersihkan. Dan pulang kelompok itu, kelompok reok ini, kuda lumping itu, akhirnya pulang dengan kecapean semua. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya Injil hari ini juga seperti itu. Orang-orang Farisi sedang berdiskusi dengan banyak orang dan murid-murid Yesus yang lain. Dan Yesus dengan 3 murid baru turun dari bukit di peristiwa transfigurasi. Injil lain mengatakan di Gunung Tabor. Dan kemudian mereka langsung lari menemui Yesus. Guru, anak saya ini sudah kesurupan setan sejak kecil, yang membisukan dia, yang membuat dia bisu dan tuli. Dan setiap kali setan itu membawa dia ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakan dia, sudah berkali-kali. Dan ternyata ini tidak bisa disembuhkan, didoakan oleh orang-orang lain, oleh muridmu. Dan kemudian Yesus mendekati. Lalu Yesus berusaha melihat anak itu. Dan bapaknya mengatakan, kalau engkau bisa, tolonglah aku. Yesus bertanya, kalau aku bisa, apapun bisa terjadi di hadapan Bapa. Maka kemudian bapak itu yang anaknya kerasukan setan mengatakan, saya percaya guru. Maafkan saya, kuatkanlah saya yang kurang percaya itu. Akhirnya Yesus pun mengusir roh setan itu, roh-roh yang melingkupi, merasuki orang anak itu sampai bisu dan tuli. Dan akhirnya setan itu berteriak-teriak, membanting-bantingkan badannya, dan akhirnya keluar dari badan anak itu. Anak itu akhirnya seperti orang mati. Maka orang-orang mengatakan dia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangannya dan akhirnya mengajak dia untuk bangkit. Lalu orang mulai bertanya, kenapa ini tidak bisa diusir setan ini? Jenis ini, jawab Yesus, hanya bisa diusir dengan berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, Anda mungkin tidak pernah melihat kekuatan doa secara langsung. Tetapi Yesus memberi contoh. Jenis ini hanya bisa diusir dengan berdoa. Dengan doa. Doa yang sungguh-sungguh. Maka itu menjadi satu hal yang bisa kita rapelkan. Kita selalu ikuti di dalam doa-doa kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, doa menjadi jantung hidup kita semua, umat beriman. Apalagi religius, biarawan-biarawati, rohaniwan. Umat juga dalam kesibukannya selalu mempunyai jantung dalam hidupnya, yaitu doa. Tanpa doa, kita akan kecapean secara psikologis, kita akan kecapean secara rohani, kita akan kecapean akibatnya dengan fisik kita. Kita tidak bisa menyegarkan kembali, karena doa itulah kekuatan kita yang menyegarkan, yang menguatkan. Saudara-saudari yang terkasih, kita ingat kisah Santo Agustinus. Ibunya tidak henti-henti, Santa Monica, selalu mendoakan dia, bertahun-tahun didoakan. Akhirnya Agustinus bisa menunjukkan diri. Orang yang cerdas yang tadinya haus akan karier kekuasaan, akhirnya dibelokkan menjadi haus akan rahmat dari Tuhan. Haus untuk mendapatkan jiwa-jiwa untuk dibawa pada Tuhan. Ada teman saya yang dulu juga preman. Ketika SMP dia kemana-mana sudah membawa pisau beladi. Pokoknya perkelahian itu menjadi hal yang biasa bagi dia. Di SMA juga masih itu terulang lagi. Tetapi setiap saat itu terjadi, dia kok selalu melihat ibunya mendoakan. Setiap kali ibu berdoa, selalu menyebut namanya. Suatu saat dia pulang dengan setengah mabuk dan marah-marah. Tetapi ketika menjumpai ibunya di kamar sedang berdoa, dia mendengarkan doa itu dan ibunya menyebut
seluruh keluarganya, termasuk nama dirinya. Maka dia pun merasakan tersentuh. Ternyata ibu saya menangis dalam hati yang sudah bertahun-tahun mendoakan saya, dan saya masih juga bengal, masih juga tidak mau berubah. Maka dari pengalaman menjumpai ibu yang mendoakan, padahal sudah habis-habisan apa yang dimiliki ibu kadang diambil oleh teman saya tadi, dijual untuk kepentingan foya-foya. Tetapi ibunya tidak pernah mengeluh, selalu membiarkan, tetapi tidak pernah alfa untuk mendoakan. Dan kekuatan doa ini rupanya bisa berjalan. Walaupun waktunya bisa 10 tahun, 5 tahun, 3 bulan, bahkan juga sampai 20 tahun seumur hidup. Itu juga bisa terjadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita tekuni jantung iman kita, yaitu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, tetapi juga memohon pada Tuhan. Itu inti doa dan yang menyegarkan kita. Semoga kita selalu memupuk doa-doa kita supaya jantung kehidupan kita selalu disegarkan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.